Dengar, Pak. Oke, sudah berkumpul semuanya. Ini masih pada semangat kuliah? Udah mau liburan, Pak. Semangat, Pak. Ya orang-orang liburan, ini kita kuliah ya. Semangat ya. Absennya udah belum? Belum ada, Pak. Bentar saya cek dulu untuk absennya ya. Muhammad Wildan ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Oke. Armanda Muhammad Deputra. Nggak ada ya Armanda. Muhammad Abim, Wildan Pratama. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Oke. Siapa ini, Armanda apa Muhammad Abim? Muhammad Abim, Pak. Oke. Grace Elizabeth. Grace nggak ada. Ahmad Muji. Nggak ada. Iqbal. Nggak ada. Dendi Ramdhani. Hadir, Pak. Siapa? Iqbal. Dendi Ramdhani. Oke. Dilia Kurniati. Hadir, Pak. Oke. Fajar Ahmad Muhtadi. Nggak ada. Muhammad Habib Abdillah. Hadir, Pak. Oke. Reza Agustin. Hadir, Pak. Muhammad Safari Firdaus. Hadir, Pak. Muhammad Royhan Hasbullah. Hadir, Pak. Endar. Hadir, Pak. Bambang Pamungkas. Hadir, Pak. Laisa Jugita. Hadir, Pak. Mustafa. Hadir, Pak. Supriyadi. Hadir, Pak. Dinda Ratnasari. Hadir, Pak. Muhammad Mulki Sukmana.
Muhammad Ramdhani. Hadir, Pak. Cindy Guspini. Nggak ada Cindy. Oke. Hari Kumara. Hadir, Pak. Rosa. Tidak ada. Sarah Sabrina. Hadir Bapak. Oke. Muhammad Arik Al-Fauza. Hadir, Pak. Arya Putra Wardana. Hadir, Pak. Ina Friskila Simbolon. Hadir Pak. Raffi Idam Muhardian. Adi Sobirin. Hadir, Pak. Oke. Mirta Amar Lydia. Hadir Pak. Pita Sukma Anggara. Hadir, Pak. Reski Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Ihsan Hilmi. Muhammad Ihsan Hilmi. Belum hadir. Oke. Cecep Sutisna. Cecep Sutisna. Hadir, Mana Pak. Cecep? Oh, ada. Cecep. Oke. Sigit Farhan Sohib. Gak ada. Naufal Fadur Rahman. Lukman Edin Rohim. Didik Supar. Lukman ada? Dik Suparya. Dik nggak ada. Oke. Ya. Hari Kumara ada nih. Oke. Kelihatan? Cek suara saya kedengeran? Kelihatan? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Paparannya kelihatan ya materinya? Ada, Pak. Oke. Ya, teman-teman, ini sebetulnya teman-teman kan sudah bekerja, juga sudah pernah membuat kurikulum vitae, surat lamaran kerja gitu ya. Saya yakin sudah, karena kan makanya nggak tiba-tiba langsung bekerja juga. Tapi kita bahas lah sedikit aja. Jadi sebetulnya kalau saya melihat dari kurikulum vitae sama surat lamaran kerja itu bukan sekedar kurikulum vitae dan lamaran, tapi brand image. Jadi bagaimana kita membangun brand image kita kepada perusahaan yang akan atau yang kita inginkan gitu ya. Nah, memang ketika kita lihat dari sini ya, dari mulai resume itu ringkasan yang terstruktur, tertulis, kita menampilkan kualifikasi akademik gitu ya, jenjang pendidikan, kemudian latar belakang, kualifikasi tentang pekerjaan gitu ya. Atau ada yang juga menyebut dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi sebetulnya kurikulum vitae itu ya resume yang menggambarkan kita
Tapi bahasa saya itu brain image sih sebetulnya ya. Jadi bagaimana kita menawarkan sesuatu apa yang kita miliki kemampuannya, keahliannya. Ada 3 hal kan kompetensi itu. Yang pertama karakter, kemudian yang kedua keilmuan, dan yang ketiga keahlian. Nah, karakter, keilmuan, dan keahlian kita ada di dalam resume tadi, gitu ya. Jadi selain biodata dari mulai nama, tanggal lahir, dan seterusnya, itu upayakan orang yang membaca itu bisa melihat kita bahkan tanpa harus bertemu, gitu kan. Nah, makanya tahapan berikutnya biasanya kan lakukan wawancara. Jadi wawancara itu hanya untuk mengkonfirmasi dan klarifikasi. Tapi menurut saya fungsi strategis di penulisan resume itu bagaimana kita membangun image kita sehingga perusahaan yang kita inginkan itu merasa dia memang memerlukan kita. Ini yang dicari gitu. Nah, makanya kalau kita lihat di sini ada judul resume, nama, alamat, tujuan, kalaupun ada posisi sebelumnya apa kan gitu. Kemudian kualifikasi dasar, pendidikan, pengalaman kerja, nama lengkap, keterampilan dikuasai, kemudian referensi. Nah, ini juga penting juga nih, referensi. Makanya di kuliah Merdeka, gitu ya, kampus Merdeka, gitu. Kampus Merdeka itu kan ada di kuliahnya di tempat kerjanya. Nah, itu juga ketika memang di perusahaan tertentu, kemudian atau ada orang-orang yang memang dipercaya, trustable, itu juga menjadi referensi kita. Ya, perusahaan-perusahaan juga yang pernah kita bekerja di situ juga bisa menjadi referensi kita. Gitu ya. Sehingga akan membuat brand image, memperkuat brand image yang kita kepada kita gitu ya, bahwa kita betul-betul diiyahkan oleh orang-orang yang tadi yang memang dianggap terpercaya lah. Gitu. Ini saya nggak bahas tentang jenis CV yang efektif, persiapan menulis resume, menulis CV gitu kan ya. Dari mulai kekuatan, tantangan, bawaan dapat membantu mereka, saya pikir itu teknis. Kemudian, nah ini yang paling penting. Kalau yang ini surat lamaran kerja itu normatif saja sebetulnya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah permohonan, ini persyaratan administratif saja ya, bahwa kita lah yang mengajukan untuk bekerja gitu ya, melakukan permohonan untuk bisa bekerja. Nah, ini teman-teman yang saya sampaikan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan di situ adalah kualifikasi pelamar sesuai dengan posisi yang dikehendaki. Kemudian bangkitkan minat pembaca terhadap kualifikasi yang dimiliki. Nah, kalau kualifikasi pelamar sesuai dengan posisi yang dikehendaki artinya bahwa yang pertama yang harus kita pastikan bahwa kita
tidak ngarang ataupun nggak bohong gitu bahwa kualifikasi yang kita miliki, kemudian pastikan juga kualifikasi yang posisi yang kita tuju sesuai dengan bidang kita. Misalnya akuntan melamar jadi posisinya di tenaga multimedia misalnya, karena dia misalnya punya selain akuntan tapi dia juga bisa edit video misalnya gitu ya. Nah kecuali kalau memang dia ada kualifikasinya di multimedia itu. Kemudian bagaimana sih yang baca itu tertarik dengan apa yang kualifikasi yang dimiliki. Artinya bahwa jadi kita semacam spill atau profiling ke tempat yang kita tuju itu membutuhkan apa dan apa yang mereka senangi. Jadi kita seolah-olah kan nggak tahu ya, tapi kita seperti menjawab kebutuhan mereka gitu. Bayang nggak maksud saya? Jadi biasanya saya tuh baca dulu profil yang kita tuju tuh apa, kebutuhannya apa, kemudian posisinya bagaimana. Nah sampai ke hal-hal yang membuat mereka merasa nah ini yang kita cari gitu. Ya ini ya. Padahal kita sebetulnya adalah sudah profiling dulu. Jadi artinya karena dia sudah tertarik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka sebelum di kebutuhan-kebutuhan mereka di surat kita itu nampaknya akan menarik. Padahal belum bertemu dengan kita gitu. Tapi di suratnya itu bahwa kita sudah seperti menjawab kebutuhan mereka. Kemudian jelas ini tunjukkan hal yang positif. Kemudian usahakan surat lamaran rapi dan menarik. Ya ini tentang image kita gitu ya, image building kita. Kemudian tulis surat sudut pandang pembaca bukan dari sudut pandang penulis. Nah itu yang tadi saya maksud. Jadi bahwa ketika kita menulis itu bayangkan kita adalah yang mau membaca, yang mau menerimanya gitu maksudnya. Sehingga dengan membaca itu akan mudah dipahami oleh pembaca, kemudian akan tertarik yang baca dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya pembaca. Tekankan hal-hal yang berbeda dengan pelamar lainnya. Nah, kan artinya yang mainstream itu ya biasa gitu ya, yang pasti gitu kan umum. Biasanya kan kalau yang umum gitu nggak terlalu di ini juga kan, yang dibaca surat itu pasti kan banyak ya yang masuk itu kadang ada sekian lah ya. Kalau saya itu pernah membaca itu misalnya ya minimal juga kalau 10 sih masih bisa saya baca satu-satu. Kalau misalnya sudah sampai ratusan kan enggak juga gitu ya. Masih mana yang kata kuncinya saja nggak dibaca satu-satu, tapi memang kata-kata oh ini. Nah, maka ketika kita punya isi tulisan kita misalnya agak berbeda gitu ya dengan pada umumnya, itu juga memungkinkan minimal dibaca dari sekian ribu atau sekian ratus surat, minimal dibaca lah. Nah tipsnya teman-teman, ini saya nggak bisa gedein ya.
Nah, kalau ini teknis ya, surat lamaran diketik pada kertas, sekian spasi 1. Ini apa? Ini sangat teknis. Jika ditulis dengan tangan, harus ditulis sendiri, ya betul. Jadi jangan nyuruh orang lain gitu ya. Baik, dan tidak ditulis bolak-balik gitu. Kemudian isi surat harus dapat meyakinkan bahwa pelamar mampu kerja. Yaitu tadi yang saya maksud. Sebetulnya ketika meyakinkan bahwa si pelamar mampu bekerja itu bisa tampilkan track record yang dimiliki kan tadi ya. Kemudian jangan bersifat memelas. Nah ini teman-teman. Jadi tunjukkan bahwa kita meskipun kita yang melamar, tapi seyogianya yang membutuhkan kan perusahaan, bukan kita gitu. Si perusahaan itu kan butuh pekerja. Jadi upayakan sih sebetulnya tidak memelas, tapi menawarkan. Berbeda kan? Memelas, meminta itu berbeda. Tapi ketika kita menawarkan dan tawaran kita memang sesuai kebutuhan perusahaan, yaitu artinya bahwa posisinya egaliter gitu, artinya tidak ada siapa yang butuh dan yang dibutuhkan, tapi memang klop aja ketemu bahwa ini menawarkan ini butuhnya ini, ya udah klop aja gitu. Jadi kalau saya pernah lihat gitu ya, ada yang memang konotasinya memang seolah-olah memelas gitu ya, mohon ini gitu. Itu malah berbalik. Ini kenapa ya gitu ya, kalau saya baca kok sampai mohon banget gitu. Kemudian sapaan yang digunakan Bapak atau Ibu dan menggunakan kata-kata ganti orang pertama, ya saya, artinya tidak aku, gue gitu, enggak. Tapi ya saya saja, bahasa komunikasi umum lah di bahasa Indonesia, kalau memang bahasa Indonesia ya. Nah teman-teman, itu ya sedikit berkenaan dengan CV dan menulis surat. Jadi simpulannya bahwa tampilkan kemampuan kita, sehingga kita bisa meyakinkan pembaca atau perusahaan itu memang menemukan kita itu adalah menjadi sesuai atau klop gitu ya, klop. Karena saya senang juga, pernah saya baca ada CV kemudian surat lamaran gitu ya. Saya belum pernah ketemu orangnya, kemudian ketika saya baca, wah ini memang kita lagi butuh ini gitu. Kemudian saya panggil, kemudian wawancara, beberapa pertanyaan, mengkonfirmasi, klarifikasi, dan memang iya gitu ya, dan akhirnya ya klop lah gitu ya, artinya saya butuh organisasi saya butuh orang yang bekerja ini gitu ya, kebutuhan, dan dia juga menawarkan gitu, sehingga pas. Nah, tanpa saya ketemu orangnya, saya sudah bisa membayangkan ini orangnya begini gitu ya, karakternya begini, ilmuannya begini, keterampilan keahliannya seperti ini. Pas saya wawancara ternyata ya sesuai, ya udah, berarti dia nggak ngarang atau nggak berbohong gitu, jadi semua sesuai. Nah itu teman-teman, saya pikir core-nya itu. Kemudian sekarang lagi emang bukan sekarang saja sih, dari dulu
kita juga bisa semacam CV kita itu juga bisa kita tampilkan di link DM itu ya. Nah, kadang ada juga yang mencari di situ gitu. Kalau saya baca-baca juga ternyata menarik gitu. Oh, ini yang dibutuhkan. Bisa gunakan itu juga medianya gitu. Artinya tidak tadi bisa ditempuh melalui surat lamaran ke perusahaan tersebut, atau CV kita juga bisa kita tampilkan di platform-platform yang memang berkaitan dengan komunitas-komunitas pekerjaan gitu. Saya pikir itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, saya lagi di luar ruangan, mungkin tadi ada suara mengganggu. Mudah-mudahan suara saya masih tetap kedengaran ya. Nah, oh ya, satu lagi teman-teman. Jadi selain panggung satu itu tadi keahlian teman-teman yang sesuai dengan kompetensinya, juga coba mainkan juga dengan panggung duanya. Panggung duanya misalnya apakah olahraganya misalnya spesifik, bisa sepak bola, bisa golf, tenis atau apa, atau ada juga yang musik atau apapun itu yang bisa kita ambilkan panggung dua tersebut. Karena ini menarik juga bahwa selain panggung satu teman-teman bisa tawarkan juga memungkinkan juga dengan misalnya ya bisa terlihat bahwa oh ini nih bisa main tenis misalnya, yang kebetulan yang baca pimpinan atau yang baca surat atau CV-nya, wah sama nih dengan saya nih, tenis loh, bisa main tenis bareng misalnya, seperti itu. Jadi itu juga relatif mendukung. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berweekend. Harusnya sekarang itu ya cuti bersama nggak? Atau nanti Senin ya? Selasa cuti bersama. Ya Pak, Senin Selasa Pak, seperti itu. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya pikir cukup ya teman-teman. Kalau memang ada pertanyaan boleh, tapi kalau memang tidak ada, saya pikir cukup. Mudah-mudahan bermanfaat beberapa tips-tips tadi lah ya. Artinya bahwa saya ingin teman-teman juga bisa membranding gitu ya. Dan ini membranding itu kan tidak 1 kali 2 kali. Artinya maksud saya dilakukan konsisten dan nanti menunjukkan bahwa oh ini ya misalnya Cecep ya yang programmer ahli itu yang juga main bola misalnya gitu. Jadi ada panggung-panggung selain panggung satunya tadi juga bisa kita gunakan sehingga image kita itu bagus gitu ya. Itulah teman-teman, sampai jumpa tahun depan atau minggu depan masih ada. Minggu depan masih ada nggak sih? Masih Pak, 1 pertemuan lagi kan. Tanggal berapa? Akhir tahun ya. Tanggal 29. Tanggal 30. Oh, tanggal 30. Ya udah. Malam tahun baruan ya, nih. Ya udah, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan saya pikir cukup. Bila taufik wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yo, mangga. Yo.